Semoga semua baik ya, semua sehat, semua dalam kondisi baik, kondisi sehat. Waktu saya dikasih tahu tentang firman persiapkan jalan untuk Tuhan ya, tema firman hari ini, saya langsung keinget tentang Yohanes Pembaptis ya. Memang ini kan tema tentang Yohanes Pembaptis ya. Jadi walaupun ini ibadah Natal, kita santai aja ya, kita relax ya. Jadi nggak usah terlalu serius gitu. Coba deh kita renungkan. Boleh buka dong di ayatnya yang Lukas 3 ayat 4. Bisa dibuka. Jadi firman berkata, seperti ada tertulis dalam kitab nubuatan Nabi Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Boleh ke ayat berikutnya juga, ayat 5-nya ya. Bisa? Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Nah, ini adalah nubuatan Nabi Yesaya untuk Mesias. Bukan nubuatan Nabi Yesaya untuk Yohanes Pembaptis sebenarnya. Jadi itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelum kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, coba kita renungin deh. Mungkin ada yang bisa jawab nggak ya? Ada yang bisa jawab. Kenapa ya Tuhan Yesus perlu ada yang membuka jalannya? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jawab mungkin? Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus sampai perlu? Kenapa seorang Mesias perlu untuk ada satu pribadi yang membuka jalan bagi dia? Ada Tuhan kan ya, seharusnya kan mungkin nggak perlu gitu. Ada nggak? Ada yang bisa jawab mungkin? Kita bisa tebak? Oke. Coba kita buka yuk di Lukas 2 ayat 7 yuk. Nah, kita lihat di sini, dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini kira-kira anak laki-laki ini siapa ya? Ada yang ketebak nggak? Tuhan Yesus. Ya, menjawab ya, Tuhan Yesus ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata bangsa Israel ini kan dalam saat ini mereka sebenarnya sedang menanti-nantikan seorang Mesias. Ya, kalau misalnya kita baca, maksudnya kita tahu di dalam kondisi bangsa Israel saat ini, mereka itu sedang dalam jajahan bangsa Roma sebenarnya ya. Dan mereka mengharapkan lahirnya seorang Mesias sebenarnya. Mengharapkan lahirnya seorang Mesias untuk bisa membawa bangsa Israel kepada kemerdekaan. Sama seperti zaman dulu Raja Daud membawa bangsa Israel kepada satu kerajaan yang luar biasa gitu. Jadi mereka mengharapkan satu Mesias, mereka mengharapkan satu raja seperti Raja Daud. Jadi rajanya sudah ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel. Tapi kalau kita lihat di ayat Lukas 2 ayat 7 ini, mereka menyadari nggak Mesias sudah lahir? Menyadari nggak? Enggak. Mereka miss out. Sampai tempat penginapan aja nggak ada untuk dia. Jadi kalau misalnya di dalam konteksnya kita gitu ya, jangan-jangan Tuhan ada untuk kita aja kita nggak menyadari. Seperti bangsa Israel, mereka harusnya sudah menunggu seorang Mesias, tetapi waktu Mesiasnya lahir, mereka tidak menyadari. Karena mungkin sudah terlalu sibuk,
terlalu banyak aktivitas, seperti kita sekarang juga kadang-kadang mungkin udah terlalu sibuk. Sudah terlalu banyak aktivitas, terlalu banyak kegiatan. Kita nggak tahu, saya mungkin nggak tahu kalian, mungkin kita semua terlalu sibuk dengan apa ya. Mungkin ada yang sibuk dengan pekerjaan, ada yang sibuk dengan hobi, ada yang sibuk dengan keluarga, mungkin ada yang sibuk dengan pelayanan. Ya. Tapi itu semua bisa menjauhkan kita rupanya dari Tuhan. Seperti bangsa Israel waktu saat ini, waktu Tuhan Yesus lahir, mereka tidak menyadari bahwa Mesiasnya ternyata sudah lahir, bahwa ternyata raja yang mereka nanti-nantikan sudah lahir. Mereka tidak menyadari itu, sehingga mereka membutuhkan pribadi seperti Yohanes Pembaptis yang dapat membukakan jalan bagi mereka, yang bisa membukakan, yang bisa mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka. Nah, kalau misalnya kita kira-kira jadi Yohanes Pembaptis, kita mau nggak sih jadi seperti pribadi seperti Yohanes Pembaptis? Ada yang mau jawab nggak? Mau nggak kita? Mau nggak? Mau nggak kalau misalnya kita dipilih jadi seperti Yohanes Pembaptis, mau nggak? Kira-kira mau nggak? Yohanes Pembaptis itu kalau dilihat ya, dia itu dinubuatkan ratusan tahun oleh Yesaya tadi ya, oleh Nabi Yesaya. Dia sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Lalu proses kelahirannya aja ada campur tangan Tuhan, ada malaikat yang ngomong ya. Lalu kita lihat dia juga diberikan tugas untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mengajarkan tentang pertobatan dan baptisan. Lalu dia juga sampai ngebaptis Tuhan Yesus loh. Yohanes Pembaptis itu, dia ngebaptis Tuhan Yesus dan dia menegur penguasa-penguasa. Mau nggak kita kira-kira jadi seperti ini? Yohanes Pembaptis? Hah? Mau ya? Wah, Pak Nurul mau tuh. Tapi dia dengan itu semua, tapi dia mati di umur 31 ke 32 tahun ya, umurnya pendek. Umurnya pendek, matinya dipenggal lagi. Ya, tetapi pertanyaannya adalah, walaupun Yohanes Pembaptis mati di umur 31 ataupun 32 tahun, diperkiraannya ya, apakah dia sudah melakukan tujuan dia dilahirkan? Tujuannya apa? Bisa coba dilihat lagi tadi yang Lukas 3 ayat 4 sampai 6. Langsung aja ayat 4 sampai 6. Bisa digabung. Nah, kecil ya, tapi nggak apa-apa. Jadi tujuan dia dilahirkan adalah untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan baginya. Maka setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berliku-liku akan diratakan, dan semua orang akan melihat bahwa keselamatan yang dari Tuhan. Kira-kira tujuan dia dilahirkan tercapai ya? Tercapai ya. Jadi walaupun umurnya pendek, tapi tujuannya tercapai. Nah, kalau kita gimana tuh kira-kira? Kita umur mungkin bisa 50, 60, 70, tapi tujuan kita dilahirkan kira-kira tercapai nggak? Nah, itu kan sebenarnya menjadi perenungan ya untuk kita ya. Apakah kita semasa hidup kita sudah melakukan sesuai fungsinya kita? Apakah kita sudah mencapai tujuan kita diciptakan seperti Yohanes Pembaptis? Mungkin hari ini saya akan lebih banyak sharing tentang tujuannya, tentang tujuan, dan merenungkan apa sih sebenarnya tujuan. Karena saya juga percaya pandemi COVID ini bisa terjadi juga ada tujuannya bagi kita. Bukan kayak sesuatu yang apa ya, secara
tidak disengaja terjadi gitu. Saya percaya bahwa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Ya. Nah, kalau misalnya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, kira-kira apa sih tujuannya? Nah, itu kan perlu kita renungkan juga kan. Ya. Kalau enggak, kita akan sangat mudah untuk tawar hati. Kita sangat mudah untuk kecewa ya sama Tuhan. Tapi kalau kita mengerti tujuannya, mungkin kita bisa melewatinya lebih dengan semangat. Mungkin kita juga bisa melewatinya lebih dengan pola pikir yang berbeda ya. Bisa melihat dengan pola pikir yang berbeda. Nah, saya melihat bahwa ternyata di dalam pandemi ini ternyata Tuhan banyak bekerja loh, gitu ya. Tuhan banyak bekerja. Jadi kebetulan saya kan di Jakarta tuh punya satu komsel ya. Kita punya satu komsel, sel kecil lah, anggotanya sekitar 20-an orang. Nah, di masa COVID ini ada banyak anggota-anggota yang terhilang. Ya, jujur aja. Ada banyak, mungkin di sini juga saya nggak tahu Pak Dias. Ada yang terhilang nggak selama COVID? Semua datang ya, semua rajin ya. Rajin. Wah, hebat ya. Rajin ya. Kalau di komsel kita banyak yang hilang Pak Dias. Karena dulunya kan coba ketemu, tapi ternyata sekarang kan harus lewat Zoom. Jadi akhirnya banyak yang terhilang. Banyak juga mungkin yang lebih sibuk, mungkin ngelakuin hal-hal yang lain, mungkin juga takut ketemuan juga ada. Tapi dalam kondisi COVID seperti ini banyak yang terhilang ya. Tetapi yang saya lihat adalah ternyata Tuhan bekerja. Nah, Tuhan bekerjanya di mana? Gitu kan ya. Kita bisa melihat kondisi COVID ini pasti tidak menyenangkan ya. Dan tahu kayak ya penghasilan saya juga dipotong gitu kan ya. Itu udah paling nggak menyenangkan kan? Ya, udah paling nggak menyenangkan gitu. Jadi kita bisa melihat kondisi ini adalah kondisi yang susah, kondisi yang sulit ya. Tapi ternyata dalam kondisi COVID seperti ini, komsel kita sempat ngebaptis 4 orang baru, ya 4 orang jiwa baru, gitu. Nah, 4 orang ini gimana mulainya gitu? Sebenarnya saya melihat bahwa ternyata di dalam kesukaran pun Tuhan masih bekerja dan Tuhan masih bisa pakai kita. Ya. Asal kita mau dipakai aja sih, gitu ya. Jadi saya punya satu teman anak komsel yang dia dulunya adalah anak orang kaya, gitu, direktur BUMN besar. Nah, tetapi keluarganya susah dan dia akhirnya jatuh miskin, gitu ya, karena warisan bapaknya diambil oleh pamannya, dicuri oleh. Jelas, habis itu gonta-ganti kerjaan terus sampai makan aja susah dalam kondisi yang susah gitu. Nah, tetapi dan kita juga melihat bahwa dia itu punya, mungkin teman-teman sini biasanya dia juga kejawen ya. Jadi dia juga punya ilmu-ilmu gitu. Jadi dia bisa kayak merasakan kalau misalnya orang gak suka sama dia, ataupun dia punya six sense lah gitu ya. Nah, waktu kita pertama kali melayani dia, kita pertanyakan, kamu kok katanya Kristen, katanya udah terima Tuhan, tapi kok punya kuasa seperti ini gitu kan ya. Jadi waktu itu kita layani dan kita akhirnya melakukan pelepasan sehingga dia melepaskan roh-roh itu, sehingga dia karena dengan six sense dia itu dia bisa dapat apa yang dari Tuhan, tapi dia juga bisa dapat yang bukan dari Tuhan gitu. Nah, makanya waktu itu kita pelepasan dan kita lepaskan sehingga akhirnya dia bisa lebih lebih tenang, lebih sabar dan menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Jadi saya melihat bahwa ternyata untuk menjadi seorang percaya ya, dan dia betul udah Kristen bertahun-tahun gitu ya. Dia dulunya dari gereja yang banyak pakai minyak urafan gitu ya, banyak melakukan hal-hal yang kayak menggunakan minyak, dan dia berharap dengan minyak tersebut dia bisa dapat berkat, bisa dapat pekerjaan, bisa dapat sukses, bisa dapat hal-hal lain. Ternyata tidak bisa gitu. Nggak bisa, karena jujur aja di firman Tuhan itu bilang hanya perubahan karakter itu yang bisa menolong kita. Jadi saya melihat bahwa kalau misalnya ternyata kita menjadi orang Kristen, tapi karakter kita nggak berubah, itu sebenarnya something wrong.
Kalau kita udah jadi Kristen puluhan tahun, kita bilang kita udah percaya pada Tuhan Yesus bertahun-tahun, tapi karakter kita nggak berubah, itu sebenarnya something wrong. Something wrong bahwa ternyata jangan-jangan kita bukan orang Kristen, jangan-jangan kita bukan anak murid Yesus, jangan-jangan kita mungkin aja belum selamat. Jadi akhirnya si teman ini akhirnya kita layani dia untuk pelepasan, kita baptis, lahir baru, karena di dalam firman Tuhan bilang bahwa itu semua harus lahir baru ya, harus lahir baru. Karena mungkin teman-teman sini ada yang tahu nggak apa sih perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa tebak nggak di sini? Ada hadiahnya banyak hadiahnya itu. Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa tebak apa sih perbedaannya baptisan Yohanes baptisan Tuhan Yesus? Ada yang bisa? Oh boleh. Musa. Baptisan Yohanes dengan air, kalau Tuhan Yesus dengan roh. Wah, boleh. Lalu bedanya apa Pak? Kalau misalnya air sama roh bedanya kira-kira apa? Gimana? Kalau air kelihatan, Pak, roh gak kelihatan. Oh, itu hebat dulu ya. Baptisan Yohanes itu ngomong tentang pertobatan, ya. Ngomong tentang pertobatan. Pertobatan itu ngomong tentang metanoia, ya, perubahan pola pikir. Jadi kalau misalnya yang dulu, misalnya kita suka judi, misalnya gitu, atau dulu kita suka bohong, kita berubah 180 derajat dan kita bukan menjadi orang yang suka bohong lagi. Itu adalah baptisan Yohanes. Dan di waktu mereka bertobat, mereka memutuskan untuk dibaptis dalam air dan keluar sebagai langkah iman menunjukkan bahwa dia sudah bertobat. Dia sudah bertobat. Nah, kalau misalnya untuk dibaptis pasti harus ada dibilang metanoia, perubahan pola pikir. Yang dulunya suka berbohong sekarang berubah. Dia harus ada perubahan. Jadi makanya kalau kita menjadi orang Kristen atau kita bilang saya percaya Tuhan Yesus loh, tapi saya nggak berubah, something wrong. Seperti teman kita ini, dia udah puluhan tahun lahir di keluarga Kristen, tapi nggak berubah-ubah, something wrong. Lalu kalau baptisan Tuhan Yesus bedanya apa? Baptisan Tuhan Yesus tadi kata dibaptis oleh Roh. Jadi ada puasa sebenarnya ya. Ada puasa. Karena kita juga bisa berbuat benar bukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena ada Roh di dalam kita yang memampukan kita untuk berbuat benar. Ada kuasa Roh Kudus. Makanya ada puasa. Lalu kalau misalnya kita masih hidupnya nggak benar, artinya something wrong kan? Kok puasanya nggak ada puasa gitu. Jadi maka itu akhirnya kemarin itu 4 orang ini sebenarnya mereka adalah orang Kristen ya. Mereka lahir dari keluarga Kristen tetapi tidak ada perubahan karakternya. Malah ada satu yang suka emosi, nggak bisa ditahan gitu. Dan dia bisa sampai masuk ke ponsel kita pun karena ibunya yang ngelaporin gitu. Ibunya minta tolong anak saya nih, dia berantem sama istrinya sampai papa mertuanya harus pecahin kaca untuk nolongin dia, untuk nolongin istrinya karena istrinya lagi dicekek sama dia. Jadi dia punya satu emosi yang dia nggak bisa kontrol. Jadi makanya waktu itu kita layanin kan ya, kita ajak ngobrol, akhirnya dia mau berubah gitu, mau dibaptis, mau mengampuni. Jadi sebenarnya biasanya hal-hal seperti ini semua karena kepaikan juga sih ya. Jadi dia kebetulan lahir di suatu keluarga yang mamanya galak sekali, suka kurung dia di kamar mandi, pukulin dia juga, sehingga dia waktu besar dia nggak bisa mengontrol emosinya. Dan dia lakuin itu juga ke orang-orang lain di sekitar dia. Jadi kita bisa melihat bahwa banyak
orang-orang Kristen yang ternyata dipertanyakan sih, jujur aja nih Kristen namanya, dipertanyakan sebenarnya kamu udah percaya Tuhan Yesus apa belum sih? Kalau misalnya kamu gak ada perubahan karakter, jangan-jangan kamu belum begitu. Jadi saya melihat melewati 4 orang ini bahwa ternyata yang pertama yang saya lihat adalah ternyata KTP Kristen itu nggak cukup. Kalau kita ke gereja tiap minggu kita ke gereja ibadah dan itu juga nggak cukup. Apalagi kalau misalnya kita hanya ke gereja Natal sama Paskah, itu juga ada kan ya, yang model seperti itu ya, itu lebih nggak cukup lagi. Ya. Karena yang menjadi cukup, karena kenapa? Gitu. Karena kalau kita melihat di Perjanjian Baru, kalau kita melihat semua yang bertemu Tuhan Yesus itu selalu berubah secara karakter. Ya. Gak ada yang di Perjanjian Baru disembuhkan sama Tuhan Yesus gak berubah. Jadi kalau kita bilang kita sudah kenal Tuhan Yesus, tapi kita nggak berubah, ada something wrong. Nah yang kedua yang saya lihat adalah dalam kondisi pandemi seperti ini pun ternyata kita masih bisa berubah loh. Ya. Masih bisa berbuah, masih bisa menjadi dampak. Gitu. Mungkin Pak John pernah ada kesaksian lagi itu yang satu orang dari seberang itu ya, mau dibaptis percaya Tuhan Yesus, lalu nggak ada sebulan dia udah dibaptis 100 berapa orang? Ratusan orang. Ya. Karena kebetulan dia diambil agama seberang begitu. Ya gitu lah ceritanya. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam kondisi seperti apapun, ternyata kita masih bisa berbuat. Dan yang nomor 3 adalah yang saya lihat dalam kejadian melewati 4 orang ini. Kenapa saya rasa ini penting untuk disampaikan ya? Karena saya merasa teman-teman juga bisa belajar dan juga teman-teman bisa menggunakan. Ya. Yang ketiga yang saya lihat waktu melayani 4 orang ini, dalam pelayanan jangan sendirian. Mungkin kayak Mas Darul mungkin gitu kan ya, ragu kalau sendirian, ya jangan sendirian, sama teman aja ajak gitu. Jadi kita juga melayani bahwa ternyata Tuhan Yesus aja mengutus murid-muridnya berdua-dua kan. Ternyata waktu kita berdua tuh kita bisa meroyok, kita bisa saling melengkapi, kita bisa saling isi ya. Jadi kita juga nggak berpikir bahwa kita nggak mampu, karena memang kita nggak mampu. Ya. Kita nggak mampu sendirian. Kita hanya mampu kalau ada Tuhan dan ada tubuh Kristus sebenarnya. Jadi dalam melayani ini saya melihat ternyata kayak yang waktu kita bisa melayani 4 orang ini juga karena ada tubuh Kristus. Kita saling melengkapi. Ada yang memberikan nubuatan, ada yang memberikan pengajaran, ada yang memberikan pengarahan. Jadi fungsi gereja itu ternyata dipenuhi. Ya. Jadi saya berharap untuk saudara-saudara semua, Natal ini bisa menjadi satu memori untuk kita berubah. Juga mungkin kalau ada hal-hal mungkin dalam diri kita yang masih belum perlu diberesin, mungkin ini adalah satu momen untuk kita benar-benar mengenal Tuhan dan kita menjadi pribadi yang berubah dan bertumbuh. Semoga sharing ini bisa bermanfaat. Yuk mari kita tutup dalam doa. Bapak kami di surga, Bapak terima kasih ya Tuhan untuk firman yang disampaikan Tuhan. Semoga Tuhan berikan kami semua hati yang lembut untuk kami dapat mengenal Engkau Tuhan, dan kami dapat mengerti setiap jalan-jalan-Mu Tuhan, dan untuk kami juga dapat mengerti bagaimana kami bisa lebih lagi Tuhan berbuah untuk Engkau, berdampak untuk Engkau, dan bagaimana Engkau juga bisa membukakan pikiran masing-masing kami Tuhan apabila ada hal-hal yang tidak sesuai Tuhan, apabila masih ada hal-hal yang najis dalam pikiran kami, biar Engkau yang pulihkan, Engkau yang arahkan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang menang Tuhan, yang bukan hanya selamat secara masuk ke surga Tuhan, tetapi kami bisa menjadi pribadi yang menang di dunia ini Tuhan, yang mengalahkan dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kelahiran-Mu, terima kasih untuk kematian-Mu, untuk kedatangan-Mu Tuhan di dunia ini ya Tuhan, untuk memampukan kita semua untuk masuk ke dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kita mengucap syukur. Amin.